penulisan puasa dalam bahasa Jawa tuh poso. Ya? Nah, itu yang kita lihat. Clear banget itu ya. Itu penulisannya tuh ternyata di situ puasa. Saya udah konfirmasi langsung ke KR. Ya. Mungkin typing error kali. Nggak mungkin. Tidak Nggak. mungkin. Itu kecil sekali. Satu-satu kemungkinan ini reproduksi atau dibuat baru. Untuk menuliskan, karena ada lembar yang di dalam penulisannya. Jadi, saya tuh sangat menyesalkan kalau katanya ini bukti otentik diangkat oleh Mabes Polri. Kenapa Mabes Polri mau terima bukti kayak gini? Ijazah Bapak Jokowi sudah diteliti, skripsi Bapak Jokowi sudah diteliti, tempat KKN-nya Bapak Jokowi sudah disurvei oleh Rismon Sianipar. Tapi masih ada yang kurang ini, Kakanda Roy Suryo, Kakanda Rismon Sianipar. Ini tempat ini, tolong disurvei dan diteliti dulu, biar data-datanya lengkap. Peldin, Dinpel, Peldin, Peldin, Udin, Tompel. Kamu ngomong apa, Den? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan fitnahan ya, ijazah Jokowi ya, yang dituduh palsu kan seperti itu ya, yang hingga kini nggak mandek-mandek. Waduh. Padahal si maling panci ya, Dokter Mangkrak ini kan sudah terdesak ya, bahkan Mbah Egy juga sudah melarikan diri ke luar negeri, nggak pulang-pulang. Tiba-tiba muncul member baru ya kan, member baru yang terang-terangan menyebut bahwa pemalsuan ijazah kuliah Jokowi yang diduga bodong itu dilakukan di Jalan Pramuka Salemba. Ini Jakarta ya. Waduh, ini menarik sekali teman-teman ya. Maksudnya adalah menarik untuk ditindaklanjuti tuduhan tersebut ya. Dan pasti nanti kalau memang ini dilaporkan oleh pihak Jokowi ya, baik itu oleh Jokowi langsung maupun melalui pengacaranya atau kuasa hukumnya, pasti nanti ini orang bilangnya kami tidak pernah menuduh. Aduh, ada aja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, tolong ya, diingat wajahnya, tolong ditandai wajahnya, namanya Beator ya, wah namanya unik ya, Beator, wah keren kali ini nama dari mana sih? Ya itulah pokoknya ya, menyebutkan Andi Wijoyanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Tidak ada kata diduga ya, memang ada kata dugaan di situ, tetapi dugaannya adalah ijazah bodong Jokowi ya. Dugaan ijazah bodong Jokowi itu yang diduga ya kan, dalam judul tersebut ya. Tetapi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba, ini adalah tuduhan ya, bukan tidak mengandung kata dugaan di situ. Ini adalah tuduhan ya. Kita tengok aja nanti perkembangannya bagaimana. Kalau menurut saya orang-orang seperti ini juga harus dipersoalkan seperti halnya si maling panci ya. Dan kita lihat nanti ketika dipersoalkan apa alasannya. Oh, saya tidak menuduh, pasti bilang begitu. Saya tidak memfitnah, pasti bilang gitu. Lanjut.
Coba mungkin teman-teman di belakang Ya. bisa diputar korannya supaya Mas Roy Suryo juga Ya. bisa bercerita soal Jadi- koran yang dituding juga korannya palsu. Ya, koran KR itu terbit semenjak tanggal 18 September 1945. 80 tahun, udah hampir 80 tahun usianya. Dan koran KR itu udah menjadi makanan sehari-hari orang Jogja. Saya kebetulan lahir di Jogja, kecil dan saya puluhan tahun ada di Jogja. Koran KR itu memang selalu ada double penanggalan. Ya, jadi selain penanggalan Masehi, ada penanggalan Jawa. Dimulai dari Suro, Sapar, Mulut, Bado Mulut, kemudian Jumatil Awal, Jumatil Akhir, kemudian ada Poso, Syawal, Dulu Kangidah, dan lain sebagainya. Penulisan puasa dalam bahasa Jawa tuh Ini yang kita poso. lihat ya. Nah, itu yang kita lihat. Clear banget itu ya. Itu penulisannya tuh ternyata di situ puasa. Saya udah konfirmasi langsung ke KR. Ya. Mungkin typing error kali. Nggak mungkin. Suryo. Tidak Nggak. mungkin. Itu kecil sekali. Satu-satu kemungkinan ini reproduksi atau dibuat baru. Untuk menuliskan, karena ada lembar yang di dalam penulisannya. Jadi, saya tuh sangat menyesalkan kalau katanya ini bukti otentik diangkat oleh Mabes Polri. Kenapa Mabes Polri mau terima bukti kayak gini? Ya, denger ya. Saya kemarin mengatakan bahwa ini host saya mencurigai memang agak berat sebelah ya. Saya nggak mengerti apakah memang kubu si maling panci ini ya bohirnya itu memasang ADV atau advertorial di media elektronik tersebut ya, sehingga ya sepertinya dalam forum tersebut ya tidak berimbang gitu ya, berat sebelah. Nah, karena dalam video yang agak panjang kita bisa melihat lah bagaimana gestur kemudian pilihan diksi yang digunakan oleh si host ya dalam memandu acara tersebut. Dan tadi kita saksikan bareng-bareng teman-teman ya bahwa si maling panci ya kan itu menyebut bahwa di koran tersebut itu ada tulisan puasa ya. Puasa maksudnya adalah bulan puasa. Biasanya katanya si itu tadi di koran tersebut, di koran KR itu puasa itu ditulis POSO, poso gitu ya bacanya ya, karena bahasa Jawa. Nah, ya kita perlu bukti gitu loh. Walaupun si tadi itu si Panji mengatakan bahwa dia sudah mengkonfirmasi ke pihak koran yang menerbitkan ya kan. Tapi kan itu cuma klaim dia. Selama ini kan klaim dia kan nggak pernah bisa dibuktikan ya, alias cuma bacot doang ya, faktanya jong ya. Kalau saya sih nggak percaya ya dengan si Panci ini. Karena sekali orang itu ketahuan berdusta, maka patut diduga semua pernyataannya adalah dusta. Lanjut. Ijazah Bapak Jokowi sudah diteliti. Skripsi Bapak Jokowi sudah diteliti. Tempat KKN-nya Bapak Jokowi sudah disurvei oleh Rismon Sianipar. Tapi masih ada yang kurang ini. Kakanda Roy Suryo, Kakanda Rismon Sianipar. Ini tempat ini tolong disurvei dan diteliti dulu biar data-datanya lengkap. Ayo Panci ya. Ajak gitu teman kau itu, teman karib kau si krisis moneter dan juga si dokter Mangkrak. Ajak untuk mengecek keaslian ya kan jalan Presiden Joko Widodo ya. Presiden Joko Widodo apa? Itulah pokoknya street kalau bahasa Inggrisnya ya kan. Presiden Joko Widodo ST street gitulah maksudnya. Cek sana. Ini ke Arab apa Abu Dhabi? Arab ya, Arab Saudi ya. Cek ke sana apakah ini asli ataukah palsu. Jangan cuma ngecek lokasi KKN-nya Jokowi. Jangan cuma ngecek ke ke UGM ya kan. Sekalian cek sana ke Arab sana. Apakah dokumen-dokumen untuk menerbitkan jalan Presiden Joko Widodo ini lengkap ataukah tidak di Arab sana ya. Biar sekalian kalian itu dipancung semua di sana sama Raja Arab ya. Lanjut. Sekarang ada sosok baru yaitu Frono Jiwo yang dituduh orang asli di ijazah Pak Jokowi.
Para penuduh yang menarasikan ijazah Pak Jokowi palsu mengatakan hal ini karena ketika kuliah Pronojiwo ini sudah mengenakan kacamata dan memiliki kumis tebal. Karena yang kita tahu Pak Jokowi sebagai tokoh publik yang tidak pernah pakai kacamata dan juga tidak berkumis. Ternyata Pronojiwo ini pun membantah hal tersebut. Pronojiwo juga sempat bertemu langsung dengan Roy Suryo, Tiva dan juga Rismon Sianipar. Meskipun demikian, tetap saja Roy Suryo CS tidak mempercayai hal tersebut dan tetap meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Ya gimana gitu loh, ini orang ya kategori gangguan kejiwaan menurut Bung Ade Armando, dan saya tidak separah itu menyatakannya. Saya hanya menyampaikan bahwa ini orang mengalami gangguan psikologi. Gangguan psikologi itu tingkatnya lebih rendah daripada gangguan kejiwaan, karena kalau gangguan kejiwaan biasanya itu gejalanya itu bisa dilihat karena ya orang gangguan kejiwaan itu biasanya mendekati gila gitulah. Tapi kalau gangguan psikologi orangnya waras gitu loh. Ya seperti ini. Udah jelas-jelas disampaikan ya kan sama temannya Pak Jokowi. Masih aja nggak percaya, makanya saya nggak ngerti ini orang ya kan waras atau enggak. Katanya gangguan psikologi Bang. Iya, nggak waras berarti ya. Itu dugaan saya ya kan. Lanjut. Tahun ini anakku masuk kuliah. Cita-citanya dari dulu pengen banget kuliah di UGM. Bener pengen banget kuliah di UGM. Gara-gara Roy Suryo dan gerombolannya itu, anakku sekarang nggak mau masuk ke UGM lagi. Nanti kalau lulus takutnya dituduh ijazahnya palsu. Makanya penegak hukum cepat tangkap Roy Suryo, jebloskan ke penjara. Di penjara di Nusa Kambangan sana. Biar kapok. Orang bikin gaduh aja. Oke. Betul ya. Jadi menurut saya pihak UGM itu harus memberikan keberatan lah. Dalam hal ini keberatannya harus diwujudkan dalam sebuah tuntutan ke meja hukum. Karena apa? Bukan hanya anaknya Pak Sadino saja, netizen barusan yang berbaju merah, yang mulai ragu atau malas untuk kuliah di UGM gitu. Saya juga mendengar beberapa pernyataan anak-anak yang ya sekira SMA kelas 3 lah gitu ya, di media sosial itu sudah juga menyatakan hal yang sama gitu loh. Padahal UGM itu salah satu universitas favorit yang masuknya itu nggak mudah. Tapi sekarang ibaratnya pemilihan umum gitu ya, elektabilitasnya itu mulai menurun. Karena apa? Karena mereka takut nanti ijazahnya itu diragukan gitu loh. Dan mereka juga takut nanti setelah lulus itu menjadi manusia-manusia seperti Panci. Kemudian seperti Dokter Mangkrak, karena kawanan mereka itu semua lulusan UGM. Katanya begitu. Lanjut. Jika semua yang mendakwa Jokowi ijazahnya palsu sudah memberikan buktinya, nah hari ini justru beban Jokowi itu bukan membuktikan ijazahnya palsu, tapi Peldin, Udin, Tompel. Kamu ngomong apa, Den? Kamu bilang si pelapor, si penggugat yang menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu sudah membuktikan, terus Bapak Jokowi harus membuktikan ijazahnya palsu. Bagaimana? Yang jadi pertanyaan saya itu, Pelden, bukti apa yang selama ini yang ada? Nggak ada. Roy Suryo, itu Rismon dan teman-teman TPO termasuk Anda sendiri itu selama ini selalu menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Tapi sampai sekarang netizen atau masyarakat itu tidak tahu ijazah yang palsunya yang mana. Nggak ada. Hanya narasi-narasi aja.
narasi-narasi hayalan, narasi-narasi kebencian aja yang ada. Sampai sekarang tidak ada tuh. Bahkan ibaratkan tuh kuasa hukum Bapak Jokowi termasuk netizen juga udah tahu ijazah palsunya itu yang mana, tidak ada. Terus kamu bilang Jokowi harus membuktikan ijazahnya palsu. Lah, ya bagaimana Bapak Jokowi mau? Bapak Jokowi punya ijazah asli, kok harus Bapak Jokowi dibebankan harus membuktikan ijazahnya palsu? Ya bagaimana itu? Anda aja ya Din ya, kalau seumpamanya punya ijazah asli, terus kamu harus dibebani harus membuktikan ijazah kamu harus palsu, ya bagaimana? Sudah jelas-jelas punya asli kok mau dibuktikan harus palsu, gimana? Sampai sekarang Din, itu kelompok Roy dan teman-teman itu tidak ada menunjukkan mana sih bukti ijazah palsunya, itu tidak ada. Yang ada cuma framing-framing aja, cuma narasi-narasi aja, narasi-narasi hayalan dan kebencian itu aja. Paham ya Din, Din, Pel. Gimana menurut teman-teman? Komentar Mas Ian Jibril terkait pernyataan si Tompel tadi yang mengatakan kalau pihak tertuduh semua sudah membuktikan, ya kan, membuktikan tuduhannya, maka saat ini giliran Pak Jokowi lah, kurang lebih seperti itu ya, untuk membuktikan bahwa tuduhan itu semua nggak benar ya. Dengan kata lain, Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya. Dan barusan sudah juga dikomentari oleh Mas Ian Jibril dengan sangat menghibur sekali. Dan saya nggak perlu mengomentarinya lagi lah, karena cukup panjang komentarnya Mas Ian Jibril tadi ya kan. Pokoknya saya sependapat lah dengan yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.